Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan terakhir, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ayub ini ditulis tujuannya adalah supaya orang-orang umat Tuhan termasuk kita saat ini bisa bertahan dalam penderitaan. Ya, makanya firman Tuhan ini saya berikan temanya adalah berkat melalui penderitaan. Jadi Ayub ingin menghancurkan berhala dalam pikiran orang supaya meninggalkan gambaran Allah yang realistis. Tahu kan gambaran Allah yang realistis? Kalau kita memandang Allah itu secara realistis, ketika kita minta Tuhan berikan aku mobil, ya, Tuhan harus berikan mobil, itu realistis. Ketika Tuhan tidak memberikan mobil berarti tidak ada Allah. Tuhan, saya banyak masalah, tolong selesaikan. Nah, kalau kita memandang Allah secara realistis, Allah harus menyelesaikan masalah kita saat itu. Ketika tidak, maka kita menganggap Allah tidak ada. Nah, inilah yang dihancurkan oleh Ayub dalam pikiran orang-orang, supaya mereka meninggalkan gambaran Allah yang realistis. Nah, baru saja kita bacakan firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Dan kata-kata di atas ini adalah keluar dari mulut Ayub setelah ia mengalami penderitaan yang begitu berat. Semuanya pasti sudah tahu ceritanya Ayub. Gimana ketika Ayub kehilangan semua anak-anaknya, kehilangan semua hartanya, anak-anaknya semua meninggal, kemudian istrinya pun meninggalkan dia. Nah, itulah perempuan ya. Makanya perempuan itu harus benar-benar setia kepada suaminya dalam suka dan duka. Kecuali memang suami itu mengajak kita ke neraka, itu juga laki-laki itu tidak perlu dipertahankan. Ya. Tapi kalau selagi laki-laki itu dia masih bertanggung jawab, harus benar-benar mendukung suami. Ayub ini adalah tipe suami yang benar-benar bertanggung jawab kepada keluarganya. Tetapi dia punya istri, ketika mereka masuk di dalam suatu penderitaan, ketika mereka diizinkan Tuhan mengalami suatu ujian, kata istrinya, tinggalkanlah Allahmu itu. Akhirnya istrinya meninggalkan dia. Anak-anaknya semua telah meninggal, istrinya meninggalkan dia, semua harta bendanya lenyap. Penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Ayub. Ayub sempat tidak menerima kenyataan ini karena dia merasa dia adalah orang benar. Dia adalah merasa orang yang tidak pernah menentang Allah. Dia merasa dia adalah orang yang benar-benar melakukan kebenaran selama ini. Merasa. Kalau kita baca di Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur,
Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau dipikir-pikir, Ayub adalah orang saleh dan orang jujur. Dia menjauhi kejahatan. Dia jujur. Dia takut akan Allah. Pertanyaannya, kenapa masih Tuhan izinkan dia mengalami suatu penderitaan yang begitu hebat? Apa maksudnya Tuhan? Harusnya kalau sudah takut akan Allah, harusnya kalau sudah jujur, harusnya Tuhan memberikan dia yang baik-baik aja dong. Harusnya Tuhan melindungi dong. Harusnya Tuhan selalu membela dia dong. Tuhan tidak mungkin mengizinkan dia mengalami suatu penderitaan, apalagi itu penderitaan yang begitu berat. Tapi kenapa Allah mengizinkan Ayub mengalami suatu penderitaan yang hebat? Padahal dia adalah orang saleh, dia adalah orang jujur, dia adalah orang yang takut akan Allah. Segala sesuatu yang Allah izinkan, pasti Allah punya maksud. Ketika Allah mengizinkan kita mengalami sesuatu, pasti Allah punya maksud. Dan maksud Allah pasti baik. Kita harus bisa merubah mindset kita, pola pikir kita, bahwa ketika kita anak-anak Tuhan yang takut, yang jujur, yang saleh, mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu ujian, kita harus berpikir bahwa Allah punya maksud baik. Jangan engkau langsung undur dari Tuhan. Jangan engkau langsung menentang Allah, bahkan menyalahkan Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang berpola pikir kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, melalui penderitaan ini apa maksud Tuhan? Apa maksud Allah mengizinkan Ayub mengalami suatu penderitaan? Pertama, supaya Ayub mengenal Allah secara pribadi. Amin. Coba kita baca di ayat 5. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja. Perhatikan, garis bawahi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Pertanyaannya di sini, apakah Ayub mengalami Tuhan? Apakah Ayub itu benar-benar selama ini mengalami Tuhan? Tidak. Hanya dari kata orang saja katanya, aku mengenal engkau. Tetapi sekarang apa katanya? Mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengakui bahwa selama ini dia hanya mengenal Allah dari kata orang. Banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya yang selama ini hanya kenal Allah, hanya kenal Tuhan Yesus dari kata orang. Kata orang, memang Tuhan Yesus itu benar. Kata orang, memang Allah Abraham, Allah Isa, Allah yang itu adalah Allah yang benar. Kata orang. Tapi dia belum mengenal Allah secara pribadi. Inilah yang dialami oleh Ayub. Dia mengatakan bahwa hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau. Ayo, mari masing-masing mengintrospeksi diri. Apakah kita ini di sini yang ada di sini, apakah benar-benar semuanya telah mengenal Allah secara pribadi, telah mengalami Allah secara pribadi, atau hanya dari kata orang? Apakah hanya dari kata pendeta itu? Apakah hanya dari teman-teman persekutuan? Apakah hanya teman-teman gereja kita mengenal Allah? Atau memang kita benar-benar sudah mengalami Allah? Ini yang dialami oleh Ayub. Dia belum mengenal Allah secara pribadi, tapi dia hanya mendengar dari kata orang. Kita kadang terlalu bangga jadi orang Kristen. Agamamu apa? Kristen. Udah berapa lama Kristen? Sejak lahir. Dari mana kamu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Kata orang, kata pendeta. Terus setelah pendeta bilang itu benar-benar Tuhan, bagaimana pendapatmu? Ya udah, saya percaya aja. Artinya itu hanya status gitu loh. Dia tidak benar-benar mengalami secara pribadi bahwa itu benar-benar Allah yang benar, Allah yang hidup.
bahwa ia mengenal Allah itu dari kata orang, bukan dia mengenal secara pribadi. Nah, akhirnya lewat penderitaan yang dialami, matanya terbuka melihat kuasa Allah. Ya, dia punya segalanya. Dia punya anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dia punya istri yang cantik. Dia punya harta banyak. Dia punya ternak, hewan. Ketika Tuhan bilang, "Ku ambil," saya mau tanya, apakah Ayub bisa menahan? Kenapa? Karena itu semua di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau Bapak Maki sekarang punya berlian berapa kilo, jangan merasa itu milik Bapak. Itu hanya titipan Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan ambil, Pak Maki bilang, "Entar dulu Tuhan, entar dulu, saya gadein dulu Tuhan. Untuk apa? Penting nih. Sebentar dulu Tuhan, saya mau bangun rumah ini. Saya mau gadein ini berlian." Kata Tuhan, "Kamu siapa sih? Itu kan punya saya semua tuh. Kapan saya ambil, saya punya hak." Amin. Yakin dengan kuasa Tuhan? Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita tidak bisa menghalangi Tuhan. Sama, saya punya handphone nih. Handphone saya ini sedang dipinjam atau dipakai sama Pak Guru. Ketika saya ambil lagi, Pak Guru berhak bilang enggak? Entar dulu Pak. Enggak berhak dong, ini handphone saya. Sama hidup kita ini. Kapanpun Tuhan ambil, satu pun tidak ada yang menghalangi. Termasuk nyawa kita sekalipun. Kapan Tuhan ambil, kita harus siap. Amin. Ada yang siap diambil nyawanya? Mikir. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh Ayub ini membuka matanya melihat kuasa Tuhan. Dia baru tahu, oh iya, ternyata Tuhan punya kuasa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan sudah berbicara. Haleluya. Ya. Penderitaan yang kita alami sekarang apa, saudara sekalian? Apapun penderitaan yang kita alami sekarang, termasuk kemarin corona lah, ekonomi kita ambruk lah, apalagi penyakit lah, semuanya itu semuanya seizin Tuhan. Saya selalu bilang sama Pak Ahmad Jos, belajar dari Ayub, Pak. Belajar dari Ayub. Apa yang Bapak alami sekarang, ya, ini yang dialami oleh Ayub, dan bahkan Ayub lebih sadis yang dialami daripada Ayub. Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Tuhan, Ayub tetap teguh dalam imannya kepada Kristus. Semua seizin Tuhan. Buat apa? Supaya kita bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Masalahnya begini, Tuhan sudah mengizinkan kita dalam suatu ujian, Tuhan sudah izinkan kita dalam suatu penderitaan, tapi kita yang masih bebal. Kita ini yang masih bebal. Tuhan melakukan itu kan, saya sakit kan bukan karena Tuhan izinkan, ini karena pola makan yang kurang benar. Ada yang begitu tuh. Ini karena tidurnya kelamaan, ini karena tidurnya itu sampai malam, suka begadang, makanya saya sakit begini. Tapi ada juga tuh yang selalu jaga kesehatan, selalu olahraga, pola makannya bagus, tapi kalau sakit, sakit aja. Nah, kita harus berpikir secara benar, kita harus berpikir rohani gitu. Apapun yang kita alami, itu semuanya seizin Tuhan. Dan supaya kita bisa mengenalnya lebih dekat lagi. Kemudian apa? Kenapa lagi Tuhan izinkan kita mengalami suatu ujian? Supaya kita bisa berseru kepada Tuhan. Apakah ketika kita mengalami suatu penderitaan, apakah kita langsung berseru kepada Tuhan, atau mencari jalan keluar, atau mencari jalan di tempat lain? Apakah ketika kita mengalami usaha gagal, apalagi ketika kita mengalami sesuatu yang mengganggu kenyamanan kita, apakah kita langsung mencari Tuhan atau mencari solusi di tempat lain? Saya dengar-dengar di sana itu ada paranormal.
Katanya sih dia hanya sarannya itu hanya pakai telur kembar. Tapi telur kembar itu katanya kita harus nunggu itu di pantat ayamnya, harus turun dulu. Tapi kalau udah sempat jatuh di tanah itu nggak jadi lagi. Mau nyari di mana coba? Mau nyari-nyari kandang ayam orang? Iya kalau bertelur kembar. Kalau enggak cari paku di bangunan tua. Tapi kalau kesana itu pelan-pelannya, jangan sampai bunyi kakinya. Aduh, ribet amat urusannya. Apa kita mau mencari solusi di tempat-tempat seperti itu? Apa langsung berseru kepada Tuhan? Haleluya. Saya percaya ya, kita di sini semua ketika mengalami segala sesuatu atau ujian dalam hidup kita langsung dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Hendaknya itu menjadi perkataan kita. Setiap apapun yang kita alami, apapun ujian yang kita hadapi, dalam nama Yesus. Kita harus percaya bahwa darah Yesus itu punya kuasa. Amin. Ujian terhadap iman kita ya, ketika iman kita diuji dan ketika kita lolos dalam ujian itu, yang kita alami apa? Sukacita. Saya baca ya, Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ketika kita lolos ujian iman, maka Tuhan menyediakan upah bagi kita. Tapi harus lolos dulu ujian iman. Imanmu diuji, maka imanmu semakin berkualitas. Ketika itu kamu lolos seperti Ayub, maka Tuhan katakan upahmu besar di surga. Ada itu yang hanya mengejar-ngejar upah tapi tidak mau ujian. Ada yang mau dapatin ijazah sarjana tapi nggak mau kuliah, pengen ijazah. Pertanyaan saya, ijazah itu asli atau palsu? Palsu. Nah, kalau ada juga anak-anak Tuhan yang hanya pengen upah tapi tidak mau diuji imannya, maka itulah upah yang palsu. Allah mau memberikan kepada kita upah yang asli. Amin. Upah yang kekal. Apa katanya upah itu? Bersukacita bergembiralah karena upahmu besar di surga. Apa upah kita di surga? Kehidupan yang kekal. Lukas 6:23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ketika kita bisa melewati ujian iman dan tanpa goyah keyakinan kita di dalam Kristus, maka kata Tuhan, besar upahmu di surga. Kita harus percaya. Itu yang pertama. Mengapa Tuhan izinkan Ayub mengalami suatu penderitaan? Itu yang pertama tadi, mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, apa tujuan Tuhan? Supaya Ayub mengetahui rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Jadi apapun rencana Tuhan yang menurut kacamata kita mungkin itu tidak benar, tidak baik. Menurut kacamata kita itu sangat menyakitkan. Tapi ingat, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Saya baca Ayub pasal 42 ayat 2 yang tadi baru kita baca. Tolong baca Pak Guru yang kencang Pak Guru. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Haleluya. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Masalah berat yang dialami oleh Ayub itu menurut Ayub ngeri sekali. Ingatkan ceritanya Ayub ketika dia kena borok atau apalah namanya, dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dia tidak sanggup lagi menggaruk pakai tangan. Dia pakai beling atau apalah namanya, nggak boleh pakai tangan lagi. Sambil bernanah-nanah digaruk-garuk semua badan. Kita jerawat aja gimana? Stres kan? Gimana ini jerawat ini? Nanti kalau dilihat sama teman saya bagaimana ya? Korek-korek lah sama dia sampai stres. Ini Ayub dari ujung kepala sampai telapak kaki borok semuanya. Ya. Dan bahkan kata orang itu adalah kutukan.
sangat berat. Tapi apa kata Ayub? Tidak ada rencana Allah yang gagal. Apakah kita sanggup mengatakan seperti itu kalau kita dalam posisi Ayub? Ada yang sanggup mengatakan seperti itu? Angkat tangan. Gisel berani. Berani Gisel. Ya, fokus dia. Saudara sekalian, Ayub tetap bertahan. Jadi mengatakan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Masalah Ayub yang berat tidak menghentikan rencana Tuhan atas dirinya. Coba. Ayub itu orang terkaya di daerah itu pada saat itu, di wilayah itu pada saat itu. Saya baca ya. Saya baca pada Ayub pasal 1 ayat 3. Saya buktikan bahwa Ayub itu adalah orang kaya. Ayub pasal 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. Ada yang punya kambing domba di sini 10? Ada. Ini berapa Ayub? 7.000 ekor. 7.000 ekor kambing domba. Berapa untanya? 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang punya budak di sini? Nggak ada juga. Ini budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Luar biasa. Begitu dia memiliki harta yang berlimpah. Dan tadi kata Tuhan, kalau kita baca itu ceritanya itu dalam Alkitab, ceritanya Ayub ini, semua harta-harta yang dia punya ini Tuhan ambil semua. Termasuk anak-anaknya. Tuhan ambil semuanya. Kecuali istrinya aja yang Tuhan tidak ambil. Tapi justru istrinya yang mengkhianati dia. Saudaraku sekalian, ketika semua Tuhan ambil, apakah Ayub goyah dalam imannya? Tidak. Makanya ketika Ayub tetap kokoh, teguh dalam imannya, apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan semua harta miliknya itu 2 kali lipat. Berarti kalau tadinya 7.000, Tuhan kembalikan berapa? 14.000. Luar biasa. Kalau misalnya dia punya berlian 1 kilo, berarti Tuhan kembalikan berapa? 2 kilo. Ada yang pernah melihat berlian 1 kilo? Borobor, saya juga nggak pernah lihat. Kayak apa itu modelnya? Tuhan kembalikan 2 kali lipat semuanya. Kenapa? Ya karena memang juga hartanya itu adalah harta yang benar. Bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil menipu orang lain, bukan dari hasil mintarin orang lain. Semua harta dari Ayub itu adalah berasal daripada jeripayahnya sendiri. Jadi ketika kita punya harta, ketika kita punya apa-apa itu dari hasil jeripayah kita, Tuhan akan pelihara. Amin. Dan ingat, harta itu bukan milik kita. Harta itulah titipan Tuhan. Ketika titipan Tuhan itu kita hanya dipercayakan untuk mengolah. Ketika titipan Tuhan itu kita olah dengan baik, maka Tuhan akan jaga. Dan ketika kita bisa menjaganya dengan baik, Tuhan akan melipat gandakan. Amin. Jadi apa yang kita punya sekarang, olah aja dengan baik. Jangan pelit, jangan kikir dengan harta yang kamu punya. Karena itu adalah milik Tuhan. Amin. Itu milik Tuhan. Ketika kau kikir kata Tuhan, aduh ini orang gimana sih? Itu kan milikku. Masa kamu tidak gunakan untuk bantu orang? Masa kamu tidak gunakan untuk menolong orang yang susah? Masa kamu tidak gunakan itu untuk membantu pelayanan? Milikku aja. Kamu pelit, bagaimana kalau milikmu sendiri? Akhirnya kata Tuhan, saya ambil lagi. Tapi kalau kita menyadari diri kita bahwa kita hanya yang mengolah, ini milik Tuhan, maka kita tidak akan pernah pelit atau kikir terhadap harta itu. Kita akan gunakan harta itu untuk menolong orang lain, untuk membantu yang susah, membantu pekerjaan Tuhan, membantu pembangunan rumah Tuhan atau apalah kita bisa gunakan. Percayalah sama saya. Contoh Ayub. Segala sesuatu yang dia punya lenyap, Tuhan ambil.
Tapi karena dia tetap percaya bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal, maka akhirnya Tuhan menggantinya 2 kali lipat. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, penderitaan akan membuat iman kita itu semakin kuat. Bagi orang yang mengerti kebenaran, bagi orang yang mengerti firman Tuhan, apapun penderitaan yang kita alami, itu akan membuat kita semakin kuat. Sehingga melihat tidak ada rencana yang gagal. Percaya saja. Ketika kau mengalami apa, percaya ini pasti rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan gak ada yang gagal. Udah jalani saja. Tapi kalau dikit-dikit ada penderitaan, mengeluh, aduh Tuhan kenapa lagi ini? Belum yang satu selesai, udah ada lagi yang satu. Jangan-jangan salah ini iman saya. Kalau udah begitu kata Tuhan, baru itu aja. Kamu maunya yang enak-enak aja. Saya kasih sedikit yang gak enak, kamu langsung mengeluh. Dasar anak manja. Mau nggak punya anak yang tidak mandiri? Semuanya tidak mandiri. Semuanya itu harus dibantu. Kita tentu pengen punya anak yang mandiri. Kita tentu pengen punya anak buah karyawan yang mandiri. Coba kalau kita punya anak buah karyawan yang tidak mandiri, semuanya, Pak, bagaimana ini, Pak? Pak, bagaimana ini, Pak? Pak, bikin suratnya bagaimana? Pak, nomornya bagaimana? Lama-lama saya bilang, kamu ini kerja atau mau apa di sini? Kenapa kamu tidak belajar? Punya buku panduan, belajar. Semuanya ditanya. Lama-lama kamu tanya, Pak, suamiku di mana? Pak, istriku di mana? Ngapain kamu kerja di sini? Lama-lama kan kita juga jengkel kan? Saya pernah punya staf kayak gitu. Saya marahin. Belajar dong. Tanya teman-temanmu yang lain. Kalau semua yang nanya saya, kapan kamu bisa mengerjakan sesuatu? Benar nggak ya, Pak? Pak, benar nggak nih ya? Benar nggak nih ya? Kok kamu nggak percaya diri sih dengan kerjaan kamu? Ya lama-lama juga kita jengkel kan? Melihat anak buah seperti itu. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan melihat kita tidak mandiri, wah kata Tuhan, ini anak ini baru aja saya sendiri udah ngeluh, Tuhan sakit, aduh gimana nih Tuhan, udah nggak bisa ibadah nih Tuhan, ini lagi sakit. Kita sakit apa? Sakit hati, sakitnya di sini. Ya. Saudaraku sekalian, jadilah anak-anak Tuhan yang mandiri. Ya. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang dewasa ketika dia mengalami ujian itu pun dia merasa, ini rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Penderitaan akan membuat jalan menuju tingkat yang lebih tinggi dan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Penderitaan kita lolos, maka itu membuat kita semakin naik level. Anak sekolah, anak kuliahan, ketika dia lulus ujian, maka dia naik tingkat. Yang tidak mau ujian, tetap lama-lama tetap di situ, turunkan. Lama-lama DO. Sama. Kalau kita nggak lulus iman, ujian iman, lama-lama kita akan di-DO oleh Tuhan. Kata Tuhan, udah nggak bisa ya. Itu membuat kita semakin naik level ketika kita lulus dalam ujian iman. Kita mengenal Tuhan secara pribadi dan mengetahui bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Percaya dengan rencana Tuhan. Kalau kau percaya dengan rencana Tuhan, maka kita itu tidak pernah mengeluh. Kalau kita orang-orang umat yang percaya dengan rencana Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal, maka kita tidak pernah merasa tersakiti, merasa teraniaya ketika mengalami suatu penderitaan. Tapi yang jelas kita sudah dalam jalur yang benar. Ketika kita dalam jalur yang benar, hidupnya jujur, lalu mengalami penderitaan, maka percayalah itu semuanya seizin Tuhan. Supaya kita semakin naik level. Itu semua rencana Tuhan tidak pernah gagal, percaya. Inilah berkat yang luar biasa yang akan kita peroleh ketika kita percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal. Saudaraku sekalian, mari saya selalu mengingatkan kita, belajarlah dari Ayub. Karena di akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita. Banyak sekali keadaan kondisi yang membuat kita
terganggu kenyamanan kita. Ya. Sehingga kalau kita tidak menyadari itu, maka kita bisa-bisa saja menganggap bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Kita bisa-bisa saja menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Tapi jika kita menyadari itu suatu rencana Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itulah ujian dari Tuhan, supaya kita semakin naik dan semakin naik level keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan terlalu besar. Tidak ada sesuatu yang mustahil di muka bumi ini. Ya. Ketika kita percaya dengan kuasa Tuhan, berpeganglah pada firman-Nya dan berserah kepadanya, maka Dia akan memberikan kita kekuatan dan memulihkan keadaan kita pada waktunya. Berarti percaya saja kepada Tuhan. Percaya dan lakukan firman. Jangan pernah menentang kebenaran firman Tuhan. Ingat, saya ulangi sekali lagi, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Percaya akan kuasa Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang terbatas waktunya. Hidup kita ini tidak selamanya hidup. Tuhan sudah tentukan waktu kehidupan kita di bumi ini 70 tahun, paling lama 80 tahun, itu pun bonus katanya. Kalau kita sampai 80 tahun lagi, puji Tuhan. Oleh karena itu, kita di dunia sementara. Nah, kalau kehidupan kita sementara, kita menyia-nyiakan hidup ini, maka betapa melangnya hidup kita. Maka pergunakanlah hidup ini, waktu yang sudah Tuhan berikan, untuk mengisi keselamatan kita. Isi hidupmu dengan kebenaran, supaya engkau mendapat keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik maju ke depan. Kita akan puji buat Tuhan.